Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, kita sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Nah, ini adalah kitab syarah dari kitab Matan Abi Syuja', salah satu kitab ringkasan yang membahas mengenai fikih mazhab Syafi'i dari mulai bab taharah atau bersuci sampai bab muamalah, ya. Ada bab muamalah sampai akhir, bahkan sampai pada bab qadha. Ya, qadha itu seperti peradilan, hudud-hudud atau bab-bab yang berkenaan dengan hukuman-hukuman yang ada di pengadilan. Nah, ini kitab yang lumayan lengkap. Nah, sebelum kita melanjutkan memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, dan juga khususnya kepada penulis kitab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Al-hadina sholihah wa kullun thayyibah naqum mufiqan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kitab Imta'ul Asma ini ditulis oleh seorang ulama wanita, ya. Jadi penulisnya adalah seorang wanita, kan laki-laki, ya, bernama Syifa bint Hasan Hitu. Nah, Syifa putri dari Syekh Hasan Hitu. Nah, kitab ini kenapa kami pilih untuk kami ajarkan, karena di dalamnya memuat dalil-dalil penguat dari apa yang ditulis oleh Imam Abu Syuja' dalam kitab Hoya wa Takrib. Nah, kami ingin menjelaskan kitab ini untuk memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai dasar-dasar hukum yang ada dalam pendapat para ulama, sehingga tidak ada keraguan dalam mengamalkan ibadah sehari-hari. Nah, sebagaimana umumnya kitab fikih, diawali dengan kitabut thaharah, yaitu bab bersuci. Ya. At-thaharah secara bahasa adalah an-nadhafah. Secara bahasa itu adalah an-nadhafah atau kebersihan. Adapun secara epistemologi atau istilahan, thaharah itu adalah raf'u hadatsin au izalatu najas. Nah, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Apa itu hadas dan apa itu najis? Nah, kalau najis itu kaitannya dengan zat, sedangkan hadas itu kaitannya tidak dengan zat. Ya. Contoh, kita setelah wudhu kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, itu kita berhadas kecil. Nah, padahal tidak ada kaitannya dengan sesuatu zat lain. Nah, tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang misalkan ada yang menempel di kita. Nah, tidak ada. Hanya sentuhan saja. Atau kita setelah wudhu kemudian buang air, atau buang angin, kita buang angin, maka wudhunya batal. Otomatis kita dalam kondisi berhadas. Padahal keluarnya juga cuma angin, tidak kelihatan. Nah, itu adalah hadas. Kalau najis kaitannya dengan zat lain, contohnya terkena air kencing atau
kotoran hewan. Nah, itu adalah najis. Au ma fi ma'na huma. Nah, atau termasuk dalam kategori taharah adalah yang semakna dengan seperti tadi itu. Izalatun najas au rafu hadas au izalatun najas. Meskipun tidak mengangkat hadas. Nah, apa yang seperti mengangkat hadas tapi dia tidak mengangkat hadas, itu juga masuk taharah. Contohnya orang yang punya penyakit beser. Orang punya penyakit beser, dia mau sholat tetap diwajibkan wudhu dulu. Meskipun wudhunya itu tidak mengangkat hadasnya dia. Kenapa? Ya kan dia kan beser keluar terus. Tapi itu tetap diwajibkan sebagai syarat untuk sholat. Dia itu wudhunya dia, seorang yang beser itu yubihus sholat, membuat dia boleh sholat meskipun hakikatnya tidak mengangkat hadas. Seperti halnya juga apabila ada orang yang punya hadas besar setelah dia mimpi basah, kemudian ternyata gak ada air karena kekeringan, dia nyari-nyari kemana-mana gak menemukan air, akhirnya tayamum. Nah, tayamumnya dia yang itu digunakan untuk sholat karena terpaksa tidak ada air, nah itu tidak menghilangkan hadas besarnya, tidak menghilangkan hadas besarnya, hanya itu menjadi sebab dia dibolehkan sholat. Nah, tayamumnya ini masuk juga bab taharah meskipun tidak menghilangkan hadas. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau misalkan di tengah-tengah sholat tiba-tiba turun hujan, dia harus membatalkan, kemudian diganti dengan mandi besar, kemudian wudhu. Nah. Wa ishtaratu lidzalika kulluhu al-ma'ut tahur. Nah, disyaratkan dalam melakukan taharah, bersuci, itu harus dengan air at-tahur, air yang suci dan mensucikan. Nah. Wa yabda'u al-fuqaha'u 'adatan bit-taharati qabla ghairiha. Nah, para ahli fikih di semua mazhab itu umumnya memulai pembahasan fikih itu dengan bab taharah. Kenapa? Likauniha syatrul iman, karena taharah itu adalah bagian dari iman, kan separuh dari iman. Disebutkan dalam hadis at-tahuru syatrul iman dalam Sahih Muslim. Nah, kenapa kok taharah itu syatrul iman? Nah, karena semua ibadah itu diawali dengan taharah. Tanpa taharah, ibadah yang sholat kita itu tidak sah. Nah, kemudian kita mau membaca Al-Quran, ya harus diawali dengan taharah kalau ingin memegang Al-Quran. Nah, itu sebabnya taharah itu sebagian dari iman. Termasuk diantaranya kalau mau buang air, setelah buang air itu kita wajib membersihkan, mensucikannya. Nah, itu kita pelajari dalam taharah juga. Wa biduniha la tuqbalu shalat. Nah, tanpa bersuci itu tidak diterima salatnya seseorang. Yang mana hiya ar-ruknul a'zam min arkanil Islam. Salat adalah rukun teragung dalam rukun-rukun Islam. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa dalam bersuci itu alat utamanya adalah dengan air. Al-ma' at-tahur, air yang suci dan mensucikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan pembagian air, anwa'ul miyah. Al-miyahu allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyah. Air yang dibolehkan untuk dipakai dalam bersuci itu ada 7 macam. Ya, yaitu ma'us sama, air langit atau air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, air dari mata air, wa ma'us salji, nah, air
Nah, air dari salju yang dicairkan. Wa ma'ul barodi, embun. Nah, dari 7 air ini bisa kita kerucutkan lagi menjadi 2 macam air, yaitu air dari langit dan air dari bumi. Nah, air langit itu apa? Air hujan. Kemudian ada air salju. Kemudian air embun, itu yang dari langit. Kemudian dari yang dari tanah itu masuk mata air sumur, kemudian air laut, air mata air. Nah, itu adalah contoh-contoh air yang dibolehkan untuk dipakai sebagai alat bersuci. Nah, air-air ini selama dia tidak berubah warna, bau dan rasanya dari tempatnya, maka itu masih dalam kategori suci, mensucikan. Wa dalilu ala jawazi taharati bima'is sama'i qaulullah ta'ala. Dalil dari kebolehannya menggunakan air hujan sebagai suci, air hujan sebagai alat untuk bersuci, itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Allah Ta'ala menurunkan kepada kalian dari langit air liyutahhirakum bihi, agar kalian mensucikan diri kalian dengannya. Nah, adapun dalil bahwasannya air salju kemudian air embun itu dapat mensucikan, boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci, itu hadis Rasulullah SAW, bahwa beliau dalam salah satu doanya yang mungkin kita sudah tahu semua, doa ketika dalam sholat jenazah itu apa? Waghsil khoto apa? Waghsilhu bil ma'i wal barad. Waghsil bil ma'i wal barad wa naqi minal khotoya kama yunaqqas thawbal abyadu minad danas. Nah, itu kan ada waghsilu bil ma'i wal barad. Nah, barad itu ada air embun. Nah, itu disebutkan dalam hadis. Nah, cuci dengan air embun. Nah, itu bukti bahwasanya itu dalil bahwa bersuci dengan air embun itu dibolehkan dan itu dapat mensucikan. Nah, adapun dalil bahwasanya air laut itu boleh digunakan untuk bersuci, itu adalah satu hadis Rasulullah SAW, bahwa suatu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat yang baru pulang dari berlayar. Sahabat ini nanya, Rasulullah, kita ini kalau di laut itu kan airnya itu kita hemat-hemat buat minum. Nah, terus gimana kalau kita mau wudu, mau bersuci? Nah, jawab sama Rasulullah, huwa tahuru ma'hu wa hilun maitatuhu. Wa hilu ma huwa tahuru ma'hu al hilu maitatuhu. Jadi kata Rasulullah, laut itu airnya suci, mensucikan, dan bangkainya itu halal. Nah, jawab Rasulullah demikian. Summa al-aslu fi hadhil miyah kulliha annaha tahiratun mutahhiratun. Nah, asal dari 7 macam air tadi itu adalah asalnya suci dan mensucikan. Lakin rubbama tar'at 'alaiha umurun fataghayyara haluha fatasiru tahiratan ghaira mutahhirah au najisah. Nah, tapi ada suatu keadaan di mana 7 air ini kecampur dengan zat lain kemudian berubah hukumnya menjadi suci tapi tidak mensucikan atau bahkan najis. Misalkan kalau ada sumur kemudian kejatuhan bangkai, sampai baunya berubah kan jadi najis, meskipun asalnya itu dia suci dan mensucikan. Nah, kemudian al-miyahu ala arba'ati aqsam.
air itu ada 4 macam. Nah, ada 4 macam. Kalau tadi itu pembagian air berdasarkan sumber-sumbernya. Nah, kalau ini pembagian air berdasarkan kebolehannya atau tidak bolehnya dalam dipakai untuk bersuci. Nah, air dalam hal ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu thahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh dipakai untuk bersuci. Apa itu? Yaitu air mutlak. Nah, air mutlak itu berarti air yang kita ketika menyebutnya itu dengan kata air saja sudah cukup. Tidak perlu kita menyebutnya sebagai misalkan air teh, air susu. Nah, kalau udah ada tambahannya, nah itu berarti dia sudah tidak murni. Nah, air mutlak yang warna, bau dan rasanya tidak berubah. Nah. Wa yusamma tahuron wa mutlakon. Nah, air ini dalam hazanah ilmu fikih itu disebut dengan air tohur atau air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Li'annahu yutlaqu alaihi ismu ma'in min ghairi qaidin lazimin. Karena air itu disebut mutlak karena kita ketika menyebutnya cukup menyebutnya dengan air tanpa kita tambahi embel-embel. Makanya disebut dengan air mutlak. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Nah, yang pertama tadi suci mensucikan tapi tidak makruh memakainya. Yang kedua ini makruh dipakai. Nah, apa itu? Yaitu al-ma'ul musyammas. Nah, jadi macam-macam air ya. Macam-macam air. Menurut kebolehan pemakaiannya. Oh, bukan kebolehannya, kebisaannya. Kalau boleh saja. Kita mau istinja pakai air najis juga nggak apa-apa. Boleh aja. Tapi kan nggak bisa. Kebisaannya. Nah, yang pertama air suci dan mensucikan. Serta tidak makruh. Nah, yang masuk di sini ini tadi yang 7 macam air itu. Nah, ada 7 macam air hujan, air salju, air sungai dan seterusnya. Yang kedua, air suci dan mensucikan tapi makruh. Apa itu? Yaitu air musyammas. Air musyammas. Nah, air musyammas ini, apa itu air musyammas? Nah, air musyammas itu air yang terkena sinar matahari. Tapi ada 3 syaratnya air itu masuk kategori air musyammas. Pertama, terkena sinar matahari. Nah, kedua, wadahnya logam. 3, iklim gurun. Ya. Jadi kalau di Indonesia nggak ada air musyammas. Ini syaratnya 3 ini. Jadi kalau misalkan di iklim gurun, tapi wadahnya nggak logam, bukan air musyammas. Nah. Kenapa kok iklim gurun? Sebab kalau udah pernah tinggal di Madinah atau di mana, itu kalau pas musim panas tuh, wah ngerasakan panasnya luar biasa. Kita kalau mau bikin
apa makrunah mie. Nah itu nggak usah masak, langsung dari kamar mandi itu langsung. Kamar mandi itu kan tandonnya di atas. Selain itu kan lewat pipa, pipanya itu besi. Kenapa pipanya nggak plastik? Ya iya lele kalau hanya pakai besi. Langsung panas gitu. Nah, kenapa kok dimakruhkan oleh para ulama? Karena air musamas itu kalau kata ulama bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, jadi kalau misalkan ada air yang kita hangatkan sendiri dengan dimasak, bukan air musamas, nggak pakai matahari kan. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Nah, yaitu air suci tidak mensucikan. Nah, ini ada dua. Yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal. Atau kedua, air tercampur benda. Nah, yang merubah sifatnya. Nah, keempat, air najis. Ya. Ya. Al-ma'u tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Tadi kita sebutkan itu ada dua. Itu pertama air mustakmal. Nah, apa itu air mustakmal? Air mustakmal adalah air yang sedikit. Sedikit berarti kurang dari 2 kulah. Kurang dari 2 kulah. Kulaten. Jadi air sedikit yang telah dipakai atau digunakan untuk bersuci, baik itu menghilangkan hadas atau untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, air sedikit yang digunakan untuk bersuci seperti digunakan untuk wudu. Nah, ini ingat yang telah digunakan untuk bersucinya mengangkat hadas. Kalau bukan untuk mengangkat hadas berarti nggak mustakmal. Berarti apa? Kalau kita wudu, basuhan pertama sudah sampai membasuh semua wajah, itu sudah mengangkat hadas. Nah, basuhan kedua, sisa airnya itu nggak mustakmal. Ya, jadi setelah kita basuh pertama, maka kalau misalkan kita mau wudu dengan wudu yang irit, itu bisa pakai 1 gelas itu. 1 gelas kecil itu separuhnya saja udah bisa buat wudu. Sesuai dengan sunnah-sunnahnya semua kena. Caranya itu tadi, basuhan pertama semua sudah rata, ya kan? Terus sudah kita bersihkan dari sisa-sisanya. Basuhan kedua dibasuh lagi sisanya. Nanti terus ada basuhan ketiga. Setelah basuhan ketiga masih ada sisa, basuhkan ke tangan. Nah, jadi lebih hemat airnya. Itu bisa. Nah, sekarang itu tadi kalau mengangkat hadas. Kalau mengangkat najis, air kalau dia dipakai untuk mengangkat najis, maka dia tidak otomatis menjadi najis. Nah, tapi syaratnya 4. Nah, ada 4 syarat air itu ketika digunakan untuk mengangkat najis dia tidak otomatis najis. Pertama, wurudul
ma'i 'alan najasah. Bukan sebaliknya. Bukan wurudun najasati 'alal ma'. Bahwa air itu menuju kepada najis, bukan najisnya yang ke air. Nah, beda antara air yang menuju ke najis dengan najis yang menuju ke air. Misalkan ada kubangan air, kemudian kemasukan kotoran hewan, kubangannya jadi najis. Tapi kalau misalkan ada kotoran hewan di lantai, di pinggiran lantai, ya, kemudian sampai siram sampai jatuh ke bawah, ya kan? Lantainya jadi suci, ya kan? Nah, misalkan kotorannya tuh hilang semua, udah hilang ke bawah airnya. Kan di lantai itu masih ada air-airnya, sisa-sisanya. Nah, itu nggak najis. Nah. Tapi kalau misalkan di lantai itu udah ada airnya, kemudian kejatuhan kotoran, maka jadi najis lah airnya. Nah, itu tadi maksudnya air menuju ke najis dengan najis menuju ke air. Nah, di air ketika dia menuju ke najis belum tentu dia najis. Nah, syaratnya itu tadi ada 4. Pertama tadi airnya yang menuju ke najis. Kemudian yang kedua, an yatrukah mahallan najas wa qad taharahu. Nah, ketika air itu menuju ke najis, disyaratkan najisnya itu sudah terbawa oleh aliran airnya. Kalau misalkan masih nempel di situ di lokasinya, berarti ya najis airnya juga. Nah, jadi kalau harus ke bawah semua. Yang ketiga, Allah yataghayyar bin najasah. Nah, misalkan jenengan nyiram nyiramkan air ke lantai yang ada kotorannya, kan di pinggiran gitu ya, di pinggiran tangga itu disiram seret. Kemudian najisnya itu ke bawah, jatuh ke bawah, ke tanah. Nah, kemudian di sisa-sisa air yang ada di atas lantainya itu tidak berubah warnanya. Nah, berarti itu suci. Tapi kalau berubah jadi misalkan air tai ayam itu kan hijau, airnya jadi ikut hijau, yang sisa-sisanya, nah berarti masih najis. Kalau masih ada sisa berarti najis. Nah, yang keempat, Allah yazida waznu bin najasa. Nah, itu tidak bertambah beratnya air karena adanya najis. Intinya tidak ada zatnya najis yang nampak lah di sisa-sisa air itu. Kalau masih ada berarti airnya ikut najis. Nah, dalilnya mana kok bisa kayak gini? Dari mana? Rumusnya ulama ini? Nah, dalilnya itu ada seorang badui. Badui itu Arab Badui itu maksudnya orang gurun, orang yang tidak jauh dari kota. Nah, ada seorang Arab Badui yang datang ke Madinah. Tiba-tiba kencing di dalam Masjid Nabawi. Nah, sahabat Nabi itu mau marah-marah. Itu di masjid kencing. Kata Rasulullah biarin. Kenapa kata Rasulullah suruh biarin? Karena kalau dia kencingnya belum selesai, terus jalan kemana-mana malah najisnya kemana-mana. Kata Rasulullah biarin sampai selesai. Setelah selesai, subu alaihi januban minal ma. Siram dengan seember seember air. Disiram ya udah hilang najisnya. Nah, itu dalil bahwasanya ketika ada najis kemudian ada siraman air itu tidak otomatis airnya itu ikut najis. Nah. Fa in tawaffarat hadhihi syurut wa kana al-ma'u qalilan sara tahiran ghairu mutahhir. Nah, kalau ada air yang kondisinya seperti tadi itu, jadi air kita pakai buat nyiram najis, ya kan? Tidak berubah warnanya, bau rasanya, kemudian najisnya juga sudah hilang. Ini air itu masuk kategori ma'ul musta'mal, tapi tidak najis. Nah, ma'ul musta'mal tapi tidak najis. Yang kedua, yaitu air yang tadi yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang bercampur dengan benda lain yang merubah warna, bau dan
rasanya. Seperti air teh, air kopi, ya kan? Intinya air yang namanya itu sudah ada tambahannya. Nah, perubahan ini itu perubahan pada air membuat tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ada juga air yang dia meskipun berubah sifatnya tapi tetap boleh buat bersuci. Yaitu ketika berubahnya dengan sesuatu yang dia tidak bisa terlepas darinya secara alamiah. Contoh, air kolam yang ada lumutnya, warnanya hijau. Nah, itu tetap suci mensucikan. Karena lumut itu alamiah. Misalkan kok karena ada kayu-kayu di situ, akhirnya airnya itu agak keruh. Nah, itu nggak masalah. Atau tercampur dengan air laut, itu kan ada garamnya. Nah, itu secara alamiah, itu tidak merubah sifatnya. Tapi kalau karena bukan sesuatu yang alamiah, maka sifatnya berubah. Itu orang bikin kopi, kan? Itu kan nggak alami kan. Nah, terus ada juga yang campurannya itu alami, tapi ada campur tangan manusia. Ya, ini ada satu teka-teki fikih. Siapa yang bisa jawab? Ada dua timba. Ada dua timba. Ini kalau saya wudhu dengan salah satunya, mau wudhu dengan ini atau wudhu dengan ini, itu sah. Tapi kalau timbanya saya campur, udah nggak boleh dipakai buat wudhu. Ini kalau pisah, ini air satu timba, boleh dipakai buat wudhu, boleh dipakai buat wudhu. Tapi kalau dicampur nggak boleh. Apa itu? Nah. Jadi tadi ini apa? Air. Tadi kan air itu kalau dia tercampur secara alami, nggak bisa dipisahkan, boleh dipakai wudhu, suci mensucikan. Tapi kalau atas campur tangan manusia, jadi nggak suci mensucikan. Nah, apa itu? Ada nggak? Ini air kolam yang ada lumutnya. Ini air bersih dari sumur, yang suci mensucikan dari sumur. Nggak ada warnanya. Ini kan ada warnanya, lumutnya. Saya wudhu dengan ini boleh, wudhu dengan ini juga boleh. Tapi kalau dicampur, berubah kan warna jadi hijau. Nah, perubahannya bukan secara alami. Nah, jadinya tidak suci mensucikan. Tuh. Nah. Tapi kalau air telaga itu tidak bisa alami ya? Alami. Air telaga itu. Jadi kalau misalkan dia tercampur dengan sesuatu yang yas'ubu hifdzuhu 'anil ikhtilati bihi, yang sukar untuk menghindari percampurannya, seperti dengan garam atau dengan tanah liat, terus auraqus syajar, daun-daunan dan sebagainya, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan itu tadi kan disengaja percampurannya, maka tidak boleh. Nah, kemudian tadi ada penyebutan air dikit dan air banyak. Air dikit dan air banyak itu kalau dikit itu kurang dari 2 kula. Banyak itu di atasnya 2 kula. 2 kula itu sama dengan 216 liter air. 216 liter air atau 216.000 cm kubik. Nah, jadi air 2 kula. Air 2 kula
itu sama dengan 216 liter atau sama dengan 216.000 cm kubik. Nah, ini dari mana 216.000 cm kubik? Itu dari 80 cm kali 80 cm kali 80 cm. Apa maksudnya ini? 80 cm panjang, 80 cm lebar, 80 cm tinggi. Nah, maka kalau misalkan kita punya bak kok lebarnya cuma 60 ya, tapi tingginya 80 atau kita punya bak yang panjangnya 80 tapi lebarnya cuma 60. Kan ini kan 80 kan 80 kan. Ternyata kita nggak bisa punya yang terlalu lebar. Nah, bisanya itu panjang 80 tapi lebarnya cuma 60. Nah. Kita butuh berapa tinggi? Ya, menyesuaikan penambahan dari kurangan panjang lebar. Ya. Caranya bagaimana kita menemukan angkanya itu? Nah, untuk menentukan tingginya itu. Nanti. Oh, salah, bukan 80. Kali 60 kali 60. Nah, 60 kali 60 kali 60. 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Nah, misalkan kita bisa membuat bak itu sangat panjang, 80 cm. Nah, tapi lebarnya 60. Nah, berarti kan otomatis tingginya nggak terlalu tinggi, nggak 60 kan? Nah, dari mana kita nemukannya? Tinggal dikalikan 80 kali 60 berapa? 4.800. Terus kan itu kan 216.000 kan? 216.000 dibagi 4.800 berapa? 45 cm. Berarti tingginya nggak perlu sampai 60. Misalkan kita cuman bisa 50. 65 berarti berapa? 3.000. 216.000 dibagi 3.000 berapa? Apa? 216 bagi 3 berapa? 7,2. 72. Nah, 72 cm. Berarti dalamnya tingginya harus 72 cm airnya. Gitu seterusnya. Nah, ini cara menentukan dua kula. Maka kita nanti setelah pulang diukur baknya, berapa lebarnya, berapa panjangnya, terus tinggi yang perlu dibutuhkan seberapa, ditandai di rumah itu ditandai. Biar apa? Biar kita tahu air kita itu kurang atau enggak dari 2 kula. Kenapa? Karena kalau misalkan kurang dari 2 kula, tiba-tiba kejatuhan sesuatu yang najis, kita nggak tahu, kita pakai aja, ya udah tidak bisa dipakai untuk bersuci, malah najisnya kemana-mana. Nah, maksudnya di situ ya. Ini harus kita hati-hati dalam hal bersuci. Nah. Yang keempat itu air yang najis, wal ma'u wa ma'un najis. Nah, air najis wa huwa alladzi halat fi najasa, yaitu air yang bercampur dengan najis.
wa huwa duna qullataini, yaitu yang kurang dari 2 kula. Au kana qullataini fataghayyara, atau yang banyaknya 2 kulah tapi berubah warna, bau atau rasanya. Nah, di wal kullatani khamsu mi'ati ritl Baghdadi. Nah, 2 kulah itu ukurannya adalah 500 ritl Baghdad. Nah, yang apabila dikonversikan ke liter zaman sekarang itu sekitar 216 liter. Nah, dalilnya mana? Dalilnya bahwa 2 kulah itu dianggap sebagai air yang banyak, sehingga kalau kena najis itu tidak otomatis membuat dia najis. Nah, dalilnya hadis Nabi SAW, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Nah, apabila air itu sudah 2 kulah, maka dia tidak membawa kotoran. Nah, adapun dalilnya mana? Kalau misalkan air itu berubah warna kok meskipun banyak, itu bisa najis. Nah, apa dalilnya? Dalilnya hadis lain, riwayat Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal ma' la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Innal ma' la yunajjisu syai' illa ma taghayyara illa ma ghalaba ala ta'mihi wa rihihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak akan najis selama tidak berubah warna, bau dan rasa. Nah, okay. Itulah kenapa kalau kita setelah bangun dari tidur, ya, sebelum kita wudu itu disunahkan juga untuk mencuci tangan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika kita tidur itu kita nyentuh sesuatu yang najis. Nah, kemudian kalau dimasukkan langsung ke penampungan air, kita nggak tahu kan penampungannya itu sudah 2 kula atau enggak. Kalau 2 kula nggak masalah, tapi kalau dikit, nah, jadi ikut najis. Nah, saya kira cukup sampai sini apa yang dapat kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya, masuk pada bab samak kulit, ya, menyamak kulit. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.